Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmat Putra Chandra dari PT Freksi Integrasi Dikdaya. Jadi sebenarnya materi yang saya bawa itu judulnya ya mirip lah ya sama yang disebutin sama moderator tadi. Itu Resilience by Design, Redefine Data Center with Modern HA Arsitektur. Mungkin sebelum saya mulai materi, izinkan saya memenuhi kewajiban saya dulu ke perusahaan saya. Jadi sebenarnya kalau tadi Mas DJ bilang dia tuh tahun 20 tahun itu masih muda, kami Fleksi baru beli tahun 2019. Jadi mungkin masih baby kali ya. Jadi awal mula Fleksi ini saya dan salah satu teman saya, kami dulunya bekerja di salah satu principal hardware yang berasal dari Jepang. Oh iya. Lalu tadi juga Mas Ari juga bilang di Indonesia tuh baru rame OpenStack di tahun 2015. Nah, di perusahaan Jepang itu mungkin di tahun 2017 pun masih belum ada suaranya OpenStack. Nah, itu yang mendasari saya dan salah satu teman saya untuk mencoba bikin perusahaan sendiri, tapi secara service itu kita beda sama perusahaan kami yang sebelumnya. Jadi kita coba membantu perusahaan untuk migrasi dari teknologi yang sebelumnya ke OpenStack atau ke cloud, private cloud. Nah, itu ide dari awal kami berdiri dulu. Jadi dari itu yang bisa saya simpulkan, kalau mau bikin perusahaan cuma butuh 2 orang yang bisa jualan dan orang yang bisa menyelesaikan jualannya. Oke. Jadi untuk service yang kami berikan kepada customer kami, jadi yang pertama kita bisa bantu untuk bikin aplikasi lah, bahasa simpelnya ya. Mungkin ada 2 aplikasi yang teman-teman udah pernah dengar dan mungkin udah pernah pakai. Yang pertama itu di Kemenkumham, itu aplikasi namanya PTP, PT Perseorangan. Jadi kalau teman-teman mau bikin PT atau CV, itu bisa lewat PTP platformnya. Terus ada satu lagi aplikasi namanya Apostil. Itu untuk legalisasi dokumen digital. Kalau misalnya teman-teman mau keluar negeri, mau legalisasi jasanya, itu pakai Apostil. Nah, kami juga bantu untuk cloud build, ini untuk private cloud. Jadi kita juga ada expertise di bidang OpenStack. Terus kita juga bisa bantu untuk support dari awal, dari desain sampai maintenance. Terus ya kita juga bisa atur delivery. Jadi dalam kata lain apa? Palu gada. Nah, ini untuk customer saya atau customer kami. Jadi mostly sih masih government ya. Jadi kita ada kerjasama sama Kementerian Lingkungan Hidup. Terus kita ada kerjasama sama Kementerian Perindustrian. Ini yang nanti akan launching bentar lagi, namanya IMC. Terus kita juga kerjasama dengan Kemenkes. Kemenkes ini kita handle DC dan DRC-nya mereka. Terus kita juga ada kerjasama dengan ANDRI atau Arsip Nasional. Terus kita dengan Kemendikbud, tapi tenang, bukan masalah laptop kemarin. Terus juga ada dengan Kemenkumham yang sebelumnya saya sebut. Terus juga ada dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Mungkin kalau teman-teman tahu e-sign, itu kami yang bantu untuk deploy-nya. Oke, ini saya masuk ke agenda saya. Jadi sebelumnya saya sempat nanya sama teman-teman panitia, materinya apa aja gitu. Saya ngeliat, buset ini materinya pada berat-berat ya gitu. Saya cari dia yang ringan-ringan aja gitu. Jadi saya coba bahas terkait dengan data center. Jadi di agendanya saya akan coba bahas terkait dengan introduction-nya, terus konsepnya apa aja, terus ada tradisional HA, model, terus yang sekarang modern, terus dan seterusnya. Jadi sebenarnya data center resilience itu apa sih gitu. Jadi data center resilience sebenarnya kemampuan untuk di data center untuk tetap berfungsi, untuk tetap berjalan dan memenuhi servisnya walaupun ada gangguan. Gangguannya apa aja? Mungkin yang pertama ada hardware issue, yang kedua ada listrik atau power,
Terus yang ketiga ada apa ya? Cyber security kali. Atau yang keempat ada disaster atau bencana alam. Yang kelima mungkin yang paling sering human error. Nah, terus sebenarnya kenapa sih? Mungkin teman-teman di sini mungkin nggak semuanya familiar kali ya sama bahasa yang tadi sebutin. Ada HA, ada DR gitu. Nah, jadi kalau HA itu sebenarnya high availability. Jadi kemampuan sistem kita untuk tetap berjalan walaupun ada gangguan yang tadi. Sebenarnya kenapa sih butuh HA itu gitu? Nah, yang pertama itu untuk bisnis tetap berjalan. Nah, jadi kalau seandainya kita ngelihat mungkin salah satu contoh customer kami gitu, ada pabrik di daerah Karawang gitu. Nah, kalau seandainya mereka bilang, Pak ini nggak boleh mati ya, karena kalau seandainya mati, motornya nggak bisa produksi nih. Udah tahu kan pabrik apa? Nah, jadi itu impact-nya. Kenapa butuh namanya high availability? Jadi supaya bisa tetap berjalan. Nah, terus yang kedua itu untuk meminimalisir downtime. Nah, jadi kalau saya downtime, mungkin kalau seandainya kita handphone mati pun garu kan, bisa ditelepon sama orang tua, pacar atau siapapun itu. Nah, kalau untuk perusahaan yang udah berjalan, atau perusahaan besar, kalau seandainya bisnisnya mati ya itu tadi, mungkin dalam hitungan jam itu ruginya bisa miliaran. Nah terus saya lanjut, sebenarnya di zaman sekarang itu challenge-nya apa sih untuk data center itu? Yang pertama itu adalah masalah efisiensi listrik. Kalau saya sih mungkin karena customer saya mostly-nya government, mereka nggak ngerasain itu. Mereka nggak peduli masalah listrik. Tapi kalau teman-teman yang more provide public cloud, pasti mikirin masalah listrik. Kalau government kan nggak mikirin, yaudah deh mau pasang berapa aja, pasang aja mas gitu. Tapi kalau di public cloud pasti mikirin. Nah yang kedua apa? Itu capacity atau tempatnya sendiri. Kalau zaman dulu mungkin ya udah nggak mikir, misal butuh server 2, ya udah beli 2 server. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu, kita harus mikirin, ini fungsinya buat apa aja gitu. Jadi kita bisa bikin namanya virtualisasi. Nah, sorry. Terus apalagi tuh? Tadi kan ada untuk masalah keamanan gitu. Mungkin zaman sekarang mungkin banyak hacker ya. Bahkan di salah satu customer saya itu ada tiap minggu kena hack mas. Ini government. Jadi tiap minggu kena tuh slot gacor gitu. Minggu ini aplikasi A, minggu kedua aplikasi B gitu. Nah itu yang penting tuh. Nah terus yang ketiga data konsisten atau keamanan data. Nah ada juga customer kami yang sebelum kita handle itu datanya itu hilang 1 tera. Itu mereka diam-diam aja. Mereka nggak terlalu mikirin. Nah tapi sampai akhirnya kemarin jadi masalah. Mungkin nggak sampai ke publik tapi kami udah tahu masalahnya apa gitu. Nah itu tadi ya, saya lanjut. Terus sebenarnya high availability sebenarnya apa? Kita lihat aja ya. Jadi sebenarnya perbedaan antara high availability, disaster recovery sama fault tolerance itu apa sih gitu. Jadi kalau high availability kan kemampuan sistemnya untuk tetap berjalan walaupun ada gangguan. Nah kalau disaster recovery apa? Seperti itu adalah data center atau fasilitas yang bisa kita aktifkan kalau ada gangguan. Nah, kalau fault tolerance adalah kemampuan sistem kita untuk tetap berjalan dengan downtime seminimal mungkin atau mungkin zero downtime. Oke, lanjut aja ya. Jadi kalau APM itu lebih ke waktu hidup sistem kita. Jadi misalnya kita tetapin dalam 1 tahun tuh hidupnya 99,99% gitu. Berarti kan hidupnya sekitar 356 hari. Nah terus availability-nya, sistem kita available-nya berapa persen dari dalam 1 tahun itu. Nah kalau reliability, sistem kita tetap bisa diakses terus nggak gitu. Mungkin karena waktunya singkat ya, saya lanjut aja ya. Nah ini case tadi yang kami handle di Flexi. Jadi ini salah satu customer kami, modelnya itu mungkin masih bertentangan sama teman-teman semua. Kita pakai VMware, sorry. Jadi modelnya itu di CDRC, ini kita pakai metodenya aktif pasif data center. Jadi yang aktif itu di DDC, kita lakukan replikasi ke DRC pakai SRM, fiturnya VMware. Nah kita juga pakai backup di DC, ini pakai Vim.
lagi-lagi berbayar, sorry ya. Nah, untuk case study yang kedua, ini mungkin lebih familiar sama teman-teman, kita pakai namanya Availability Zone. Jadi di dalam satu data center itu kita pakai multi teknologi, jadi kita pakai VMware dan ada OpenStack-nya juga. Dan ini kita bikin di 2 site. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang, kan waktunya udah habis. Nanti kalau seandainya mau diskusi, kita bisa diskusi di luar atau di mana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.